Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Lillahi Official. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bercerita soal keutamaan sholawat atau fadilah sholawat. Jadi keutamaan sholawat Nabi itu sebenarnya sangat banyak sekali, tapi pada kesempatan ini kita akan bercerita beberapa hal-hal yang mungkin teman-teman abaikan selama ini karena kurang memahami dan kurang sadar sehingga malas bersolawat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita saja bagaimana keutamaan solawat itu dalam kehidupan keseharian kita. Jadi seperti apa ulasannya, ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, Lillahi Official bicara soal solawat Nabi, keutamaan solawat itu sudah kita bahas sebelumnya, soal solawat yang sebaiknya teman-teman pilih solawat yang seperti apa di akhir zaman ini. Itu sudah kita bahas di video paling pertama kita kayaknya. Jadi teman-teman bisa tonton di sana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas keutamaan solawat itu apa sih. Jadi yang pertama teman-teman ketahui bahwa dari sekian banyak ibadah, entah itu zikir, tahlil, takbir, tahmid, lalu kemudian ada puasa, haji, sholat bahkan, dari semua ibadah itu hanya sholawat yang dijamin diterima amalnya, entah itu dilakukan dengan niat yang tulus atau tidak, entah itu paham artinya atau tidak, entah itu sengaja atau tidak, kita mengucapkan sholawat maka itu akan tercatat sebagai amal di sisi Allah, dan itu sudah hal lumrah yang disampaikan oleh banyak ulama. Nah, itu yang penting. Artinya teman-teman, kalau teman-teman merasa ragu dengan amalannya selama ini, misal ragu dengan sholatnya, ragu dengan ibadah-ibadahnya yang lain, atau merasa mungkin ibadahnya sangat kurang, maka ada solusi yang perlu teman-teman lakukan, yaitu memperbanyak sholawat. Pernah suatu ketika sahabat Nabi itu merasa banyak dosa dan bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Apakah memperbanyak istighfar atau memperbanyak sholawat? Lalu jawabannya, kesimpulannya dari Rasulullah SAW bahwa yang sebaiknya dilakukan adalah memperbanyak sholawat, bukan istighfar. Sekalipun istighfar tetap harus kita lakukan. Jadi itu yang pertama. Selanjutnya, fadilah sholawat atau keutamaan sholawat. Ada hal-hal penting yang ini disampaikan oleh Aba Guru Sekumpul, bahwa orang yang sanggup bersolawat secara rutin minimal 1000 kali sehari, istiqomah. Jadi istiqomah di sini bukan berarti bahwa teman-teman tidak pernah lupa bersolawat. Ketika teman-teman lupa, maka usahakan ganti di hari yang lain. Bagi seorang muslim yang mampu bersolawat hingga ribuan kali sehari, maka kata Aba Guru Sekumpul, jadi teman-teman harus tahu kenapa saya banyak mengambil referensi dari beliau, karena beliau adalah salah seorang wali besar yang sudah terbukti karomahnya dan juga keilmuannya yang sangat tinggi. Jadi saya memilih untuk banyak merujuk kepada beliau. Beliau menyampaikan bahwa orang yang sanggup bersolawat minimal 1000 kali sehari, maka dia akan punya keutamaan bisa tahu kapan dia akan meninggal. Jadi beliau lalu menjelaskan bahwa karena orang yang rutin bersolawat itu nantinya sebelum dia meninggal, dia akan diperlihatkan tempatnya di surga. Nah, kata beliau, ketika seseorang yang rajin bersolawat sudah mengalami hal yang demikian, maka itu artinya dia diberikan tanda untuk segera siap-siap mempersiapkan kematiannya. Dengan seperti itu, orang tersebut sudah bisa mengatur untuk tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, memperbanyak istighfar, memperbanyak ibadah, karena dengan demikian dia akan mengalami yang namanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi itu salah satu keutamaan orang yang banyak mengucapkan sholawat dalam kesehariannya. Kemudian selanjutnya, ini diungkapkan oleh Habib Lutfi. Jadi teman-teman, kita lepaskan persoalan apakah Ba'lawi itu Habib atau tidak, karena saya pribadi lebih cenderung untuk ikut pada jumhur ulama.
Jadi tidak mungkin yang namanya jumhur ulama itu salah, lalu kemudian kita membenarkan yang namanya tes DNA. Karena kalau kita mengharuskan tes DNA itu sebagai kebenaran mutlak, maka seharusnya kita juga ragu dengan diri kita apakah kita keturunan Adam atau tidak, karena juga tidak dibuktikan dengan tes DNA. Jadi tes DNA itu pelengkap tapi tidak bisa menjadi rujukan utama. Ini pembahasannya panjang, jadi kita lewatkan saja. Nah, apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi, bahwa bagi seseorang yang sanggup bersolawat minimal 1000 kali sehari. Jadi ini juga disampaikan oleh Habib Lutfi dengan angka 1000. Jadi ada keistimewaan dari angka 1000 ini, teman-teman. Siapa yang sanggup bersolawat hingga ribuan kali sehari, minimal 1000 kali sehari, maka dia akan punya keistimewaan yang mana jasadnya itu tidak akan termakan oleh tanah pada saat ia berada di liang lahat. Jadi itu keutamaan yang disampaikan beliau, bahwa itu akan setara dengan orang yang hafal Quran, orang yang tukang azan atau pemimpin yang adil dan sebagainya. Nah, itu yang disampaikan oleh Habib Lutfi. Lalu kemudian perlu teman-teman ketahui juga bahwa seorang yang rutin, rajin bersolawat, istiqomah bersolawat setiap hari, maka ada satu keutamaan, yaitu dia diberikan bisa kita katakan bahwa itu adalah sebuah jaminan bahwa dia akan masuk surga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa orang yang paling dekat posisinya nanti dengan Rasulullah di akhirat adalah orang yang paling banyak sholawatnya. Jadi memperbanyak sholawat adalah satu di antara sekian banyak ibadah yang bisa mengantarkan kita masuk surga. Nah, itu yang salah satu hikmahnya. Selain itu, bisa kita sampaikan bahwa sholawat adalah ibadah yang akan membantu perjalanan hidup kita setelah mati sampai memasuki surga. Mulai dari melewati Shiratal Mustaqim akan dipercepat, lalu kemudian janji untuk minum di telaga Rasulullah SAW, kemudian janji untuk diringankan amal ibadahnya juga pada saat hisab di yaumil akhir. Dengan kata lain, bahwa ibadah atau amalan sholawat yang kita lakukan adalah sebenarnya sebagai penolong kita menjalani kehidupan kita setelah kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan menuju akhirat atau surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, cukup banyak sekali, bisa kita katakan, saya pribadi mengatakan bahwa muslim yang bersolawat itu adalah ibarat berlian, ibarat permata dalam permata. Jadi menjadi seorang muslim ini ibarat kita mendapatkan permata, tapi kalau teman-teman menjadi seorang yang pengamal sholawat rutin istiqomah sepanjang hidupnya, maka ia ibarat permata dalam permata. Karena ini adalah ini adalah satu amalan yang sangat besar keutamaannya. Bahkan Buya Yahya menyampaikan bahwa seseorang yang rutin bersolawat, mau istiqomah bersolawat, itu sebenarnya orang yang dipilih oleh Allah, karena yang menggerakkan hati kita untuk bersolawat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Jadi berbahagialah buat teman-teman yang mau istiqomah bersolawat. Semoga itu menjadi penolong kita di dunia maupun di akhirat. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran penting buat teman-teman yang mungkin masih ragu untuk rutin istiqomah bersolawat. Kalau ada pertanyaan terkait ini, silahkan komentar di bawah, dan mari saling menyapa lewat komentar di bawah, dan bantu share video ini ke berbagai sosial media. Semoga menjadi amal jariah buat teman-teman sekalian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.